Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Sari sebagai moderator dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas UTS bagian 2, yaitu mengenai perhitungan statistika yang diimplementasikan oleh Arai. Untuk nama anggotanya sendiri yaitu Nisa Syamratun Nurjana, Silvi Hatamia Rahmatillah, dan saya sendiri Sinta Sari. Untuk pembahasannya, yang pertama algoritma dan ADT oleh saya, kemudian OPP dan Java oleh Silvi, kemudian terakhir hasil pembahasan dan metode oleh Nisa. Untuk algoritma secara sederhana merupakan daftar langkah atau perintah yang dapat diikuti untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebelum menyusun algoritma, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yakni bahan merupakan objek atau benda atau nilai yang akan diolah. Kemudian wadah merupakan tempat atau alamat untuk menyimpan bahan. Kemudian alat merupakan perkakas untuk memproses atau mengolah data. Dan terakhir yaitu hasil merupakan pengolahan bahan. Kemudian abstract data type atau ADT merupakan model matematika untuk suatu struktur data yang mendeskripsikan hubungan data dengan operasinya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai OOP, di mana OOP ini merupakan singkatan dari Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemrograman berorientasi objek, yang dimana merupakan paradigma untuk pemrograman yang menyelesaikan pekerjaan dengan membagi program ke dalam objek. Selanjutnya, mengenai Java sendiri, yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ampuh dan mewah, karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu bebas dari platform atau dapat dieksekusi di berbagai sistem operasi, memiliki keamanan tingkat tinggi, dan juga menyediakan pemrograman berorientasi objek atau PBO tadi, atau yang disebut OOP, mendukung bahasa pemrograman lainnya, dan dapat menunjang pengembangan enterprise atau pemrograman berskala besar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang eksekusi pemrograman Java. Ada 5 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu penulisan Unicode atau naskah program pada editor seperti contohnya Notepad, Notepad++, NetBeans, JCreator, dan masih banyak lainnya. Yang langkah selanjutnya yaitu compile program, yaitu menjadi bytecode yang dapat dibaca mesin, seperti Java Class. Langkah ketiga yaitu hasil compile, dipanggil oleh mesin dan ditransfer ke memori utama. Langkah keempat, pemeriksaan bytecode oleh bytecode verifies untuk menjamin kode yang ditulis tidak melanggar aturan Java. Dan langkah yang terakhir yaitu program dieksekusi dengan interpreter dan hasil program dapat dinikmati. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang metode. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu array atau yang biasa juga bisa disebut larik, tipe data bentukan yang dapat menyimpan banyak data yang bertipe sama dalam satu variabel. Lalu array sendiri memiliki elemen yang dapat dipanggil melalui nama dan indeksnya. Indeksnya sendiri dimulai dari 0 atau juga bisa dimulai dari 1. Saat pendeklarasian, compiler mengalokasikan memori yang cukup untuk menampung semua elemen sesuai dengan yang dideklarasikan. Array sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada yang berdimensi 1, berdimensi 2, dan berdimensi banyak. Array juga bersifat statis, karena array bersifat tidak bisa dipesan ketika program sudah dijalankan. Seperti itu. Dilanjut ke hasil dan pembahasannya. Di sini didapat hasil dari nilai rata-rata setiap mata kuliah. Dari mata kuliah praktikum struktur data mendapat nilai rata 77,7, praktikum Draspro mendapat nilai rata-rata 71,8, praktikum fisika juga mendapatkan nilai rata-rata 81,2. Yang kedua, nilai standar deviasi setiap mata kuliah, di mana mata kuliah praktikum struktur data mendapat nilai standar deviasi 15,199. Mata kuliah praktikum Daspro 6,925. Praktikum fisika mendapatkan nilai standar deviasi 3,726. 3
Hasil dan pembahasan bagian C dan D, nilai minimal dari praktikum struktur data 45, praktikum dasar pemrograman 63, praktikum fisika 76. Nilai minimum yaitu nilai yang paling kecil yang ada di mata kuliah tersebut, sedangkan nilai maksimum nilai yang paling besar di mata kuliah tersebut. Praktikum struktur data 92, praktikum dasar pemrograman 82, dan praktikum fisika 87. Dari hasil penyelesaian kasus telah dilakukan tadi, diperoleh nilai dari rata-rata setiap mata kuliah, standar deviasi, nilai minimal dan maksimum, nilai rata-rata untuk setiap mahasiswanya, dan pengurutan dari nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, berikut merupakan hasil yang diperoleh dalam mata kuliah struktur data memperoleh nilai 77,7 seperti yang tadi sudah dibahas, praktikum Daspro 71,8 dan praktikum fisika 81,2. Pun seperti nilai standar deviasi seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kesimpulannya, bahwa data statistika pada studi kasus pertama ini dapat diselesaikan menggunakan array atau list. Namun, kelompok kami memilih untuk menyelesaikan menggunakan implementasi array, karena array lebih mudah diaplikasikan dan dapat menyimpan banyak data yang bertipe sama. Khususnya ada studi kasus pertama yang memiliki banyak data. Jumlah data yang tetap dan bertipe data sama sangat cocok jika diimplementasikan menggunakan array. Referensinya dari Sirotus mengenai buku algoritma dan pemrograman, dan dari Bapak Arif dan Ibu Konita dari modul praktikum Daspro. Selanjutnya mengenai algoritma, di sini ada algoritma untuk mencari rata-rata, pernah dibahas pada semester sebelumnya atau pernah dibahas dalam materi sebelumnya. Ini merupakan algoritma menggunakan pseudocode. Dan ini juga merupakan algoritma dari standar deviasi. Sekarang dilanjut ke dari lampiran naskah Java-nya sendiri. Di sini sudah ada naskah Java atau implementasi dari pembahasan sebelumnya ke dalam aplikasi Java, tapi mohon maaf karena di sini untuk rata-rata dan standar deviasi saya melakukannya di HP, di handphone, karena saat saya mencoba Notepad di laptop, tapi saat saya menghubungkannya ke CMD, terdapat kesalahan yang membuat laptopnya nge-hack. Seperti yang dapat dilihat bahwa ini merupakan langkah ataupun cara pengimplementasian ke dalam aplikasi Java di handphone, dan hasilnya pun sama seperti yang sudah dibahas tadi. Begitupun dengan nilai standar deviasi dilakukan di handphone, dan juga hasilnya pun sama seperti pembahasan dan hasil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk nilai maksimum dan minimum, yang pertama nilai maksimum bisa kita tentukan nama programnya terlebih dahulu, masukkan kamusnya atau variabel yang akan kita gunakan, selanjutnya pengoperasiannya ada di bagian deklarasi. Begitu pula ketika algoritma untuk nilai minimum, kita tentukan dulu nama programnya, lalu variabel yang akan digunakan, lalu operasinya ada di bagian deklarasi. Untuk naskah Java sendiri, untuk nilai maksimum dan minimum, prosesnya hampir sama. Masukkan input dulu nilai mata kuliahnya, lalu diproses seperti pada gambar. Bedanya di maksimum ini kita gunakan if nilai K lebih dari max, sedangkan untuk nilai minimum if nilai K kurang dari min. Seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai algoritma. Untuk algoritma nilai rata-rata tiap mahasiswa, bisa disebutkan bahwa programnya yang pertama untuk menghitung nilai rata mahasiswa, kemudian dari kamusnya integer dan float, kemudian diinputkan nilai rata-ratanya dan dioutputkan hasil dari rata-rata itu sendiri. Kemudian untuk nilai rata-rata terbesarnya, programnya hitung nilai rata terbesarnya, kemudian kamusnya integer dan float, kemudian inputkan nilai rata-ratanya, semua nilai rata-ratanya, dan kemudian akan dihasilkan nilai rata terbesar, dan nilai rata terkecil pun begitu seperti nilai rata terbesar. Kemudian lampiran naskah Java-nya. Lampiran naskah Java untuk nilai rata-rata tiap mahasiswa, yang pertama
nilai rata-rata yaitu dengan kelas rata array. Kemudian dimasukkan banyak mata kuliah dan nilai mata kuliah keberapa, dan hasilnya itu yang pertama nilai totalnya dan yang terakhir hasil rata-ratanya. Kemudian ada nilai terbesar mahasiswa gitu. Jadi ada kelas nilai terbesar yang yaitu di print, masukkan jumlah nilai rata-ratanya, kemudian masukkan jumlah angkanya, kemudian rata-rata keberapanya, dan hasilnya mahasiswa dengan nilai terbesar di nomor urut berapa gitu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi nilai rata-ratanya dimasukkan banyak mata kuliahnya, banyak mata kuliah ada 3, yaitu dengan masing-masing nilainya, dan kemudian didapat rata-ratanya sampai ke mahasiswa ke-10. Untuk nilai terbesarnya, yaitu di nilai terbesar pun masukkan jumlah nilai rata-ratanya yaitu sebanyak 10 jumlah, dan masukkan ke 10 angka tersebut, dan di sini rata-rata ke pertama sampai rata-rata ke-10 dimasukkan, dan hasilnya itu mahasiswa dengan nilai terbesar adalah 85 di nomor urut ke-8. Kemudian untuk nilai terkecil, untuk Java-nya yaitu ada kelas nilai terkecil, kemudian dimasukkan jumlah nilai rata-ratanya, kemudian dimasukkan jumlah angkanya dan rata-rata keberapanya, dan hasilnya yaitu mahasiswa dengan nilai rata-rata terkecil yang berada di nomor urut keberapa gitu. Untuk nilai hasilnya yaitu dimasukkan 10 nilai rata itu, kemudian dimasukkan ke 10 angkanya itu dari rata-rata ke mahasiswa pertama sampai ke 10, dan hasilnya merupakan hasil dengan nilai rata-rata terkecil adalah 65 yang berada di nomor urut ke-5. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.